Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya di sini akan merangkum semua materi tentang manajemen proyek TI scope manajemen. Anggap saya begitu. Lalu kita masuk ke materi untuk penjelasannya. Learning outcome. Di sini ada beberapa poinnya, ada 4. Yang pertama itu memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Ketiga, mampu mengidentifikasi dokumentasi dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang dan lingkup. Di sini kita melihat mengapa manajemen ruang lingkup atau disebut scope sangat penting. Manajemen ruangan lingkup merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cukup pekerjaan proyek. Di sini ada beberapa proyek yang bisa kita lihat, yaitu Standish Group Cost Report pada tahun 2023 mencapai 70% of all project file. Ini 19% gagal total yang dibatalkan. Gagal total itu dibatalkan. 52% dia mengalami selesai tetapi dengan kompromi signifikan, dan hanya 25% benar-benar sukses. 42%-nya of companies don't understand that need or importance for project management. Kita masuk ke selanjutnya, definisi penting scope manajemennya. Di sini ada beberapa. Untuk yang pertama, dia secara konseptual ruang lingkup membentuk salah satu dari Iron Triangle atau triple constraint. Yang kedua, dari perspektif teori, sistem ruangan lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatas kompleksitas proyek. Yang ketiga, pada tingkat operasional ruang lingkup yang terdefinisikan dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Yang keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang menandai bersifat eksponensial. Yang kelima, dalam konteks psikologi tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psikologi scale atau safety dan mengurangi cognitive load. Yang keenam, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administrasi, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Oke, kita masuk di project scope management. Proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek berhasil. Proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan. Lalu selanjutnya itu berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal yang berhubung dengan proyek. Ini proyek scope management ini seperti gimana ya? Proyek yang diperlukan memastikan apakah proyek sudah bersih kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek selesai. Ini seperti berputar-putar. Project scope, kita di sini product scope merupakan definisi hasil dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik menjadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Produk scope menjawab pertanyaan apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Untuk contohnya, aplikasi e-commerce produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Ini kan untuk produk scope-nya itu. Lalu yang kedua itu project, ia mendefinisikan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah diterapkan. Pada project scope menjawab pertanyaan aktivitas apa saja, bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contoh, untuk menghasilkan aplikasi e-commerce tersebut, project scope meliputi aktivitas analis, kebutuhan desain antarmuka, perkembangan kode front-end dan back-end, pengujian fungsional hingga peluncuran ke server produksi. Di sini project scope manajemennya. Di sini kita bisa melihat contohnya. Ada project scope management yang mengarah ke berbagai, yang dia mengarah ke plan scope, up control, validate scope, dan create WBS, dan juga define scope. Di sini kita bisa melihat contohnya di sini.
Lalu kita masuk ke selanjutnya. Plan scope management. Dia di sini proses menciptakan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Di sini kita bisa melihat plan scope management, ada input, tool sama teknis dan outputnya. Lalu kita masuk plan scope management inputs. Di sini ada 4 ya. Project management plan yang digunakan untuk membuat scope management plan dan mempengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Yang kedua, proyek karakter digunakan untuk menjadikan informasi konteks untuk membuat ruangan lingkup proyek yang akan dikerjakan. Itu enterprise environmental, yang dimana faktor-faktor lingkungan baik di internal maupun eksternal dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Organization process asesasi yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan manajemen maksudku. Plan scope management tools and tekniknya. Untuk expert judgment, ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope meetings. Tim proyek ini dapat membuatkan meeting untuk mengembangkan project scope management. Kita masuk di plan scope management output. Di sini kita bisa melihat ada 2, scope management plan dan requirement management. Di komponen dari proyek menjelaskan ruang lingkup yang dikerjakan, diawasi dan dikontrol, dan diverifikasi, dikembangkan menjadi WBS, yang dimana create WBS, validasi scope, dan dikendalikan control scope. Lalu di requirement management plan, komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisis, didokumentasi, dan diatur. Di sini kita bisa lihat collect requirement. Di sini kita bisa lihat ada collect requirement. Untuk collect requirement penjelasannya adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengolah kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan stakeholder guna memenuhi tujuan proyek. Di sini kita bisa melihat input, tool, sama outputnya. Di sini kalau kalian mau baca silakan di pause, bisa dilihat. Karena sini saya akan lanjut. Collect requirement inputs, scope management plan, requirement management plan, stakeholder management plan, project charter, stakeholder register. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Sama kayak tadi, kalau kalian mau pengen lihat lagi penjelasannya, silakan di pause atau tidak dicari saja. Itu di internet ada banyak, tapi di sini akan bacakan secara cepat aja. Komponen dari project menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan analisis dikomunikasikan dan dikontrol, digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder, digunakan untuk memberikan gambaran detail produk, layanan, atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan requirement-nya, digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder harapannya terhadap proyek tersebut. Lalu kita masuk di collab requirements tool and tekniknya. Ada yang pertama interview, fokus group, facilitate workshop, group creativity techniques. Di sini ada beberapa. Kita bisa melihat. Di sini kalau ingin Anda membacanya secara menyeluruh boleh. Tinggal kalian saja. Kalau di sini saya akan membacanya pelan-pelan aja. Wawancara baik secara formal atau informal berguna untuk mendapatkan informasi. 2. Mengajak stakeholder dan para ahli berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap produk, service, atau hasil proyek. Yang ketiga, digunakan untuk menyamakan pendapat antar stakeholder yang berbeda. Yang keempat, brand untuk mengumpulkan untuk ide terkait dengan proyek. Kita masuk ke selanjutnya. Kalau requirement tools and tekniknya lagi sama saja. Di sini dia untuk bagian group decision making techniques, dia digunakan untuk memastikan kebutuhan proyek, mengklasifikasinya dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara. Yang pertama, unanimity, semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Majority, 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Plurality, mengambil suara terbanyak walaupun kurang dari 50%. Dictatorship,
satu orang memutuskan. Kita masuk lagi. Sorry. Kok di sini ada beberapa poin lagi. Questionnaire and surveys, observation, prototype, sama bird making. Kita masuk lagi. Untuk contoh diagram, kita bisa melihat di sebelah ada ground dari model scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkupnya, produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Di sini kita bisa melihat ini diagramnya. Kita masuk saja. Selanjutnya, dokumen analisis. Nah, di dokumen analisis ini digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Yang pertama itu persetujuannya, permintaan proposal, perencanaan bisnis, dan lain-lain. Kita masuk di 2. Di outputnya, requirement dokumen mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Itu yang dimaksud dari requirement documentation. Lalu kita masuk di bawahnya itu requirement traceability matrix. Nah, di sini ada agak lumayan banyak, tapi saya baca secara singkat. Menunjukkan bagaimana kebutuhan dianalisis, bagaimana aktivitas persyaratan dilakukan dan dilaporkan, mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, menganalisis dampak, dan bagaimana cara melaporkannya. Lalu proses prioritas kebutuhan. Kita masuk ke selanjutnya. Contoh collapse dengan output. Ini tampil traceability matrixnya. Ini ada tabelnya satu. Kita bisa melihat itu sampel traceability-nya. Lalu saya bisa skip aja. Di sini define scope. Nah, untuk penjelasannya begini. Adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Risiko dan asumsi yang ada dianalisis sedetail mungkin dan menambahkan risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Definisi scope input yang dimaksud itu scope management plan, project karakter, organisasi. Ini kan sudah dijelaskan ada di poin-poin sebelumnya tadi. Tinggal kalian cek saja toh. Ini kan sudah sama persis kayaknya untuk penjelasan scope plan, scope project karakter, requirement documentation, organisasi, proses akses. Di sini ada beberapa definisinya. Expert judgment, product analysis, alternative generation, facilitate workshop. Di sini untuk expert judgment, dia menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat project. Untuk produk analisis terdiri dari pembagian proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai, rekayasa sistem, rekayasa nilai, dan rekayasa sistem. Di alternative generation, di sini dia teknik yang digunakan untuk menggabungkan berbagai banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Yang untuk selanjutnya itu facilitate workshop, bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang paling berbeda pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Kita masuk di selanjutnya, project scope statement sama project document update. Sini saya hanya membacakan di project document update saja. Kalau Anda mau membaca di scope statement, silakan. Yang mungkin diupdate stakeholder register, requirement documentation, dan requirement traceability matrix. Kalau tidak salah itu tadi requirement traceability matrix yang tadi ada tabelnya ya. Nanti bisa dicek di menit yang lalu. Kita masuk di create WBS. Nah, di create WBS ini penjelasannya adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan. Langsung kita masuk saja. Untuk di bagian create-nya inputnya itu yang dimaksud scope management plan, project scope, requirement documentation. Di sini menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan, pekerjaan yang tidak perlu dilakukan untuk scope management plan. Yang kedua, project statement menjelaskan pekerjaan yang diperlukan. Yang ketiga, mendeskripsikan apa saja syarat yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Yang keempat, enterprise environmental factors relevan dengan sifat proyek. Yang kelima,
ACC yang dapat mempengaruhi proses pembuatan WBS. Kita masuk. Ada 2 di sini. Di sini saya akan skip saja. Kalau kalian mau baca silakan. Oke, kita masuk di outputnya untuk di scope baseline dan project dokumen update. Untuk versi scope baseline ini versi yang disetujui dari project scope, statement struktur rincian kerja WBS dan terkait WBS direktoria. Lalu di project dokumen update, dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Kita masuk lagi. Validate scope. Nah, di validate scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi bertujuan kelayakan di deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Di sini juga project management plan ini sudah ada beberapa tadi yang saya sudah jelaskan, tinggal kalian undur saja itu menitnya. Di situ kalian bisa lihat. Tapi di sini ada beberapa pembaruan yang itu verified deliverable. Produk dari proyek yang telah diselesaikan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Work performance data dapat mencakup tingkat kepatuhan dengan masyarakat, dengan persyaratan, jumlah ketidaksesuaian, keparahan, ketidaksesuaian, atau jumlah siklus validasi yang dilakukan periode waktu. Di sini ada beberapa inspection group decision making technique accept deliverables. Nah, di sini ada 3 change requirements, work performance information, project document update. Nah, di pertama itu tersebut mungkin ada permintaan perubahan untuk perbaiki bagian yang cacat atau rusak. Kayak sebuah project Anda misal kayak ada kekurangan atau cacat bisa diperbaiki melalui change requirements. Lalu work performance information berisi informasi bagaimana proses proyek dikerjakan. Dan yang ketiga untuk project document update yang harus diperbarui sebagai hasil dari proses verifying scope termasuk setiap dokumentasi yang menjelaskan produk. Lalu kita masuk di control shop untuk proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Control scope input yang dimana ada management plan, recommend documentation, recommend traceability matrix, work performance data, yang di bagian work performance data saya akan membacakan karena tadi tidak ada ya. Dapat mencakup jumlah permintaan perubahan diterima, jumlah permintaan diterima, atau jumlah kemiriman selesai. Oke, kita masuk di control variance analysis. Adalah teknik untuk menentukan penyebab derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Pengukur kinerja proyek digunakan untuk menilai besarnya variasi dari original lingkup dasar. Kita masuk work performance information, change rate, project management plan update. Di control outputnya sendiri kalian bisa lihat ada informasi kerja yang dihasilkan. Analisis scope dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup. Pembaruan dari project management setiap elemennya. Kita masuk lagi. Di sini ada project document update sama organizational process access update. Ini untuk yang pertama dia dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi, persyaratan keterlurusan matriks. Lalu yang aset proses organisasi dapat memperbarui meliputi tapi tidak terbatas pada penyebab varians, tindakan korektif, dipilih dan alasan, jenis lain dan pelajari dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Di sini kita bisa lampirannya. Untuk sampel WBS original by phase kita bisa lihat di sini ada beberapa tabel. Di sini kita bisa lihat kalau Anda mau cari tahu silakan. Nah, itu hasil sekian penjelasan dari rangkuman saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekeliruan. Saya juga minta maaf dan sekian
Terima kasih.